Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Oke teman-teman, hari ini kita dapat berita ya. Kita dapat berita nih 16 BUMN bakal dapat suntikan dana negara ya, PNM. Nah, diantaranya nih kita lihat nih data-datanya ya yang mau diberikan. 16 BUMN yang dapat PMN ya. Nah, kalau kita lihat di sini tuh ada Adikarya, Wijaya Karya ya, dan juga PTPP. Oke, nah hari ini kita mau bahas nih ketiga saham tersebut. Apakah suntikan dana ini yang 2 triliun ini 1,5 triliun ini bisa berdampak untuk si perusahaan ini jadi lebih bagus. Nah, nanti kita akan bedah laporan keuangannya juga ya, dan juga teknikalnya, apakah kita boleh entry di saham ini. Oke, jadi silakan nonton video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk subscribe dan like video ini. Let's go, kita langsung ke chart. Oke, sebelum kita bahas itu, gue mau bahas IHSG dulu supaya kita tahu kondisi IHSG sekarang ya. Kalau kita lihat hari ini IHSG naik 0,18% ya, tapi teman-teman perhatiin ya, walaupun IHSG berada di area di atas resistance yang di garis biru ini, tapi IHSG lama-lama shadownya malah lebih besar daripada bodinya, yang dimana ini udah rawan-rawan koreksi ya. Jadi gue cuman reminder lagi, jangan FOMO, siapkan safety belt kita, kemungkinan besar IHSG kan turun dulu. Oke, yang seperti video kemarin gue bahas bahwa bobot-bobot saham yang bobotnya besar di IHSG itu juga akan mengalami kecenderungan untuk koreksi dulu. Jadi waspada ya. Kalau menurut gue sih udahlah, ayo lama tinggal pullback aja. Karena kalau misalnya begini-begini terus, entar sekalinya ini merahnya dalam kayak begini nih, langsung kayak 1%, langsung 1,5%, langsung 2% ya. Seperti itu ya. Jadi kita langsung mau bahas nih ketiga saham itu. Yang pertama Adi nih. Laporan keuangannya kuartal 1 2024 ya. Revenue-nya dia, ya, omsetnya dia ini 2,6 triliun ya. Ya, 2,6 triliun. Yang dimana kalau kita ngelihat ya kalau banding year on year dari kuartal 1 ke kuartal 1 ya seri lah ya, 2,6 triliun. Tapi kalau dari kuartal 4 ke kuartal 1 ini penurunannya ya lumayan signifikan ya. Tapi kita mesti ngelihat dari year on year juga gitu ya. Coba kita lihat ke 2022-nya. 2022 dia cuma 1,9 triliun. Jadi ada kenaikan ke 2023 naik 2,6 triliun, ke 2024 dia 2,6 triliun. Turun sedikit ya, turun berapa nih? Berapa miliar nih? Ya, coba kita lihat lagi ke 2020 3 triliun ya. 2021 2,1 triliun. 2022 turun 1,9, 2023. Jadi untuk si Adi ini sebetulnya omsetnya dia ya naik turun gitu. Coba kita ngeliat ke teknikalnya dia ya. Apakah dia naik turun kayak nggak stabil gitu. Oke, kalau kita ngeliat teknikalnya si Adi justru downtrend parah ya. Kita lihat chartnya dia itu ternyata downtrend terus dari 2021 ya. Jadi ini saham ini rada volatile lah ya. Kita ngeliat dulu lagi ke sekarang. Jadi suntikan dana dia yang 2,9 triliun ini tuh udah hampir omset dia di satu kuarter nih suntikan dananya. Jadi dia tuh dapat modal gitu dari negara buat ngejalinin project. Apakah bisa dia manfaatkan dengan baik? Ya semoga aja bisa gitu ya. Nah, kita ngeliat ke Wika juga. Wika dapat suntikannya 2 triliun juga, 2 triliun. Ya omsetnya dia tuh 3,5 triliun. Kalau dibanding kuartal 1 2023 dia turun ya. Jadi ini untuk sebagai bisnis kalau kita ngelihat ya omset dia sih sebenarnya turun gitu. Kita lihat PTPP dia dapat 1,5 triliun. Kita lihat omsetnya dia di kuartal 1 itu 4,6 triliun. Ya, dia ada kenaikan. Jadi kalau misalkan dilihat dari omset, PTPP ini masih lebih better daripada Adi dan Wika. Kalau kita cuma ngeliat dari omset ya, kita cuma ngeliat dari omset, nggak ada pertumbuhan year on year gak? Ya ini PTPP ya lumayan bagus.
Ya, dia balance dikit ya, dan dia masih dapat profit nih di kuartal satunya 47 miliar ya. 47 miliar, sedangkan kuartal 4 dia minus 53 miliar ya. Nah, kita mesti lihat juga Wika. Wika justru dia minusnya itu 1,1 triliun. Oke, jadi ini Wika bahaya sih. Ya, laba bersih tahun berjalan dia justru minus 1,1 triliun. Ya, ini udah pasti teknikal, udah pasti jebol parah nih. Coba kita lihat. Gue sih nggak pernah lihat Wika sama sekali sih. Gitu ya. Nggak masuk ke screening juga. Oke, dari Januari sama ya, downtrendnya parah, dia malah di suspend nih di sini. Ini nggak bergerak tuh ya, di suspend. Ya, Wika gila, minusnya gila sih, nggak masuk akal sih, karena dia terakhir naik profit aja cuma 7 miliar, itu pun di 2002 kuartal 4. Jadi ya, ini Wika. Kita lihat Adi laba bersihnya, wah masih untung lah, dia masih ada untung 17 miliar. Kuartal 4 kemarin 210 miliar. Kita lihat ya sedikit-sedikit Adi ya. Adi omset segini, dia beban pokok dari omset dia, laba kotor 227 miliar ya. Total beban usaha 93, laba usahanya 258. Nah, ya, tapi menurut kalian worth it gak sih omset segini, dapat net profit segini? Menurut gue sih ya nggak terlalu worth it. Coba kita bandingin langsung ketiga sahamnya, PT-PP, Adi, dan Wika. Ya, Wika udah paling jeblok lah ya, sales growth minus 18%, gross profit, ini gue gedein aja biar kelihatan, gross profit minus 11 ya. Adi juga sama, gross profit malah minus 32%. Ya, yang paling mendingan PT-PP ya, tadi benar ya, berarti kita yang paling mendingan tadi PT-PP ya, soalnya dari omset dia masih paling mendingan gitu ya, paling mendingan. Tapi tetap dia cuma sales growth-nya aja tumbuh ya, gross profitnya minus 6, operating profit marginnya masih better lah ya, masih better. Tapi kalau kita ngomong PBV, mereka semua under value ya, mereka semua under value. Teman-teman lihat PT-PP ini 0,16 kali ya, Adi 0,23 kali, Wika 0,29 kali. Betul, secara price book value mereka under value ya. Terus secara pair ya, pairnya Adi udah jelek, Wika udah jelek, PT-PP yang paling mendingan. Oke, jadi PT-PP lah yang paling mendingan daripada si Wika dan si Adi ini. Melihat nih ke teknikalnya si PT-PP. Kita belum lihat PT-PP ya. Oke, sama ya, PT-PP downtrend sama. Sama downtrend lah. Tapi dia ini udah menunjukkan tanda-tanda reversal. Apakah dia bisa reversal? Ya kita nggak tahu. Kalau kita ngeliat hari ini pun big distribusi, padahal berita ini BUMN disuntik ini tuh berapa jam yang lalu ya? 11 Juli 10 pagi. Nah, 10 pagi. Ini dapat dari CNBC Indonesia. Tapi hari ini kita lihat big distribusi. CC jualan barang ya. Kalau lihat Mandiri Sekuritas ini jualan barang 23 miliar ya. Ini koreksi. Sebetulnya koreksi yang ininya ya karena mengikuti IHSG kemungkinan besar akan koreksi. Jadi dia akan koreksi dulu. Tapi kalau untuk sebentaran doang kayaknya PT-PP ini kalau dia koreksi, menurut gua masih boleh aja sih dia koreksi selagi nggak koreksi lebih dari 333 ya. Tapi kalau dari stokastik kan dia udah pasti dead cross. MACD sih kelihatan bagus, cuman dia kelihatannya kayak agak mau koreksi dulu. RSI masih bagus. Bantingan PT-PP kemarin 9 Juli tuh volumenya gila ya. Hari ini sama kemarin sih volumenya kecil, jadi ya masih ya oke aja dia koreksi. Makanya kalau dia koreksi sampai lewat dari 330 baru PT-PP ya udah nggak jadi reversal gitu. Tapi overall ya, kalau gua ngelihat ini semua Adi, Wika, PT-PP mau dia dapat suntikan berapa triliun pun dari pemerintah, kalau chartnya masih kayak begini dan laporan keuangannya juga masih sangat buruk sekali, boro-boro profit, maka gua skip. Oke? Jadi ini bukan ajakan membeli, disclaimer, bukan ajakan membeli, bukan ini, cuma bagian analisa pemikiran gua ya. Gua
kalau ngeliat seperti ini nggak akan beli ADI, PTPP dan Wika ya. Karena pertama dia masih strong downtrend ya, dia belum bisa, dia golden cross aja belum ada sama sekali ya. Dia ada tanda-tanda reversal, ada, yes betul. Jadi si ADI kemungkinan besar dia akan koreksi sampai mana, ya, dia koreksi sampai ke area 210 pun masih oke ya. Dia tapi dia masih strong downtrend guys ya. Kalau gua sih gak mau ngelawan yang kayak begini, tapi kalau dia breakout EMA 200 ya baru kita akan simak lah. Ini Wika, kita lihat ya chartnya Wika, ini juga sama ya. Nah Wika malah lebih mendekati ke EMA 200 nih, dia udah bikin cup nih ya. Kalau misalnya kita lihat ya, jadi dia kalau koreksi sampai sini terus dia rebound lagi, kemungkinan besar menarik. Tapi kalau untuk sekarang ini tantangannya masih sangat berat untuk Wika, ADI dan PTPP. Karena resistance Wika nih udah terdekat EMA 200, jadi dia mesti lewatin resistance yang kuat ini baru dia bisa kembali ke jalannya, kembali uptrend. Jadi kalau dari gua pribadi, gua nggak akan masuk Wika, ADI dan PTPP kalau gua ngelihat teknikalnya seperti ini. Pertama, belajar dari William O'Neill, kita mesti tahu dulu ya, fundamental itu adalah what we buy ya, sedangkan teknikal ada when we buy. Jadi ketika melihat fundamentalnya betul dia undervalue ya, undervalue di bawah satu kali, sangat undervalue, tapi laporan keuangan sangat buruk ya, net profit nggak sebanding dengan omset ya. Jadi masih banyak banget ratusan saham di bursa Indonesia, di IHSG, jadi skip dulu. Oke, jadi itu pandangan dari Mudah Belajar Investasi mengenai PTPP, Wika dan ADI ya. Teman-teman silakan bagikan pendapat kalian. Apa pendapat kalian dari ketiga saham ini? Apakah menurut kalian ini layak banget dibeli atau emang gak layak? Ya silakan bagikan pendapat, kita diskusi di kolom komentar. Dan bagi yang mau diskusi juga di komunitas Telegram, silakan langsung klik link di deskripsi, langsung join ke komunitas Telegram kita. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di sana. Oke teman-teman, sekian dari gua pandangan untuk PTPP, Wika dan ADI. See you in the next video. Bye bye.